Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Marilah kita awali kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke bab 9 tentang bab berfikir. Babu fi tafakkuri fi adimi makhluqatillahi ta'ala. Bab ini menerangkan tentang bagaimana kita berfikir keagungan makhluk yang Allah ciptakan. Wa fana'id dunya, dan juga berfikir tentang rusaknya sebuah dunia. Wa ahwalil akhirati, dan juga berfikir tentang sibuknya, beratnya urusan akhirat. Wasairi umurihima, dan juga berfikir tentang perkara-perkara yang ada di dalamnya. Wa taksiri nafsi, dan juga repotnya diri kita, lemahnya diri kita. Wa tahdzibiha, dan juga membersihkan tentang diri kita supaya menuju kepada sebuah istiqomah. Para jamaah, urusan dunia kita, urusan akhirat kita itu tidak bisa kita elakkan. Karena manusia ini hidupnya juga di dunia, dan juga manusia ini akan menuju kampung akhirat, menuju tempat yang kemudian menjadi kekekalan di dalamnya. Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, innama u'idzukum biwahidat. Tidak ada lain, aku memberikan sebuah mau'idah kepada kalian, sebuah pesan penting, yang mana pesan penting itu antakumullah masna wa furoda summa tatafakkaru. Aku memberikan kepada kalian sebuah mau'idah, nasihat yang bagus. Apa itu? Antakumu lillah, yakni kalian berdiri karena Allah, kalian bisa melaksanakan semua karena Allah, berpikir tentang Allah, masna, baik itu berpikir dua-dua, wa furoda, dan juga sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kalian banyak berpikir. Nah, para jamaah, duduknya kita bersama pada pagi hari ini itu termasuk bagaimana kita berpikir tentang kekuasaan Allah. Kalau kita mengkaji bersama, terus kemudian kita berangan-angan berpikir, maka ini termasuk sebuah kebaikan karena ada mau'idah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sejatinya orang ngaji itu luar biasa pahalanya, luar biasa keagungannya, karena memang tidak ada lain kita berpikir bareng-bareng tentang
keagungan Allah. Kalau kita tidak ngaji, mohon maaf agak susah. Maka memang thalabul ilmi itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, di saat wajib itu orang berpikir apa yang menjadikan wajib. Kalau kita thalabul ilmi, kalau kita ini mengkaji, berpikir bersama-sama itu, maka hati kita ini akan nyambung kepada Allah. Yang kadang-kadang Pak, bagaimana mungkin kita bisa nyambung kepada Allah kalau kita tidak berpikir tentang Allah? Nah, coba ini kita angan-angan. Kira-kira nyambung tidak kita kepada Allah kalau kita saja tidak berpikir tentang Allah? Ini mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah. Bapak Ibu ini tidak mencari kekurangan. Coba kita angan-angan saja. Mungkin panjenengan saya kalau sholat, kira-kira yang bisa khusyuk 100%, coba angkat tangan Bapak. Yang sholatnya bisa khusyuk mulai takbir sampai salam. Tidak usah jauh-jauh sholat isya 4, sholat subuh saja 2 rakaat itu. Ada enggak yang berpikirnya khusyuk sampai selesai? Agak berat Pak. Bahkan sholat sunnah saja yang 2 rakaat kita ini juga kepikiran. Mungkin satu, sholat lapar. Kadang orang itu kalau sudah lapar tidak konsentrasi. Yang kedua, kena pekerjaan. Itu juga kita tidak akan konsentrasi. Nah, maknanya apa? Kita diminta oleh Allah untuk berpikir itu, berpikir, berzikir, karena ada sebuah kebaikan yang Allah berikan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah begini, hatiku kok tenang, hatinya kok tenang, kok enak, kok nyaman. Setelah dirasakan, orang masuk masjid itu kan hatinya tenang. Beda dengan orang masuk sebuah kantor, bahkan sebuah mall, itu kan juga tidak tenang. Tapi kalau masjid begini tenang. Bahkan mohon maaf, sampai ngantuk-ngantuk itu Pak. Nah itu saking tenangnya kan Pak. Nanti sampai ngantuk-ngantuk itu saking tenangnya. Memang orang ke masjid itu sebuah kebaikan. Nah, maka Allah memberikan mauidhah kepada kita. Bagaimana kita ini berdiri karena Allah. Adanya kita karena Allah, maka disitulah Allah akan bersama kita. Kapan kita akan bisa berpikir kepada Allah kalau kita tidak seperti ini? Nah, karena kesempatan kita tidak banyak seperti ini, maka disitulah keutamaan-keutamaan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berpikir, selalu berzikir tentang keagungan Allah. Orang sholat itu juga berpikir tentang Allah. Kalau imam atau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu kan berinteraksi kepada Allah. Maka disitulah Allah berikan sebuah keagungan bagi kita semuanya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran, wa qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, wal ardi dan juga bumi, wa ikhtilafil laili dan bergantinya malam, wan nahari dan siang, la ayatin liulil albab, itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, Bapak Ibu para jamaah, dalam kesempatan kali ini mungkin kita pernah berpikir tentang bagaimana ya Allah itu menciptakan langit dan bumi ini. Nah, ini kalau kita dulu belajar di sekolah, bumi itu terjadi karena teori Big Bang. Ledakan yang luar biasa sehingga muncul sebuah bumi ini. Ini kadang-kadang menghilangkan
sisi keagungan Allah. Kita dulu berpikir seolah-olah bumi itu terjadi hanya begitu saja. Padahal maaf, Allah ciptakan bumi itu luar biasa untuk kita berangan-angan. Tidak mungkin makhluk itu, alam semesta itu tiba-tiba ada kalau tidak ada yang menciptakan. Dan ini tidak mungkin. Maka kadang-kadang kita juga berpikir, dulu mungkin jenengan juga pernah belajar manusia itu berasal dari kera, teorinya Darwin. Jangan berpikir masa orang ganteng-ganteng seperti jenengan itu kok disamakan dengan kera, kan tidak mungkin. Malah ada orang itu yang disamakan kera karena manusia itu sifatnya kayak kera. Kadang ada orang dulu yang mengolok-olok orang yang tidak punya akhlak yang baik itu, orang Jawa dulu mengatakan, oh ketek. Nah, itu maknanya kita yang disamakan, bukan kita ini lahir dari kera, tapi sifat manusia itu yang disamakan dengan kera. Maka para jamaah, penciptaan langit yang begitu luar biasa, kalau orang mengatakan bumi itu tidak ada penyangganya, langit itu juga luasnya luar biasa, itu kalau tidak ada zat yang menciptakan tidak mungkin. Tidak mungkin bumi, langit bisa begitu luar biasa kalau tidak ada yang menciptakan. Dari sini saja para jamaah, kadang-kadang kita berpikir, Allah kalau menciptakan seperti itu sudah tidak ada pembandingnya, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Dulu pernah jenengan baca artikel atau baca berita, nanti ada orang jual kaplingan di bulan. Di bulan jual kaplingan, orang mau tinggal di bulan. Kadang-kadang kita juga berpikir, kok bisa begitu? Kadang-kadang manusia itu memang oleh Allah diciptakan untuk tinggal di bumi. Memang ini tempat kita. Sejarah Nabi Adam diturunkan ke bumi itu bukan karena Nabi Adam itu membangkang, tetapi karena memang tempat yang layak bagi manusia itu di bumi ini. Sehingga pada waktu itu kesempatan yang Nabi Adam lakukan itu bukan berarti karena itu juga skenario dari Allah untuk diturunkan ke bumi. Nah, maka dari itu para jamaah, kekuatan yang Allah berikan itu luar biasa. Belum lagi kita berpikir malam siang, perubahan-perubahan ini itu kalau tidak ada yang punya skenario tidak bisa. Bapak-bapak pernah ini kan di daerah kutub itu juga ada yang siangnya itu sangat cepat, malamnya sangat panjang, atau sebaliknya siangnya yang panjang, malamnya yang cepat. Kadang kalau kita hitung tidak sama. Kita Surabaya, geser lagi Jawa Timur ada Banyuwangi pojok, sebelahnya Banyuwangi itu Bali. Ini kan berdekatan. Itu waktunya aja selisih 1 jam. Bali sudah pakai WITA, nah kita ini WIB. Itu saja sudah berbeda. Kadang menjadikan kita ini berpikir, lah Banyuwangi dengan Bali jejeran itu WIB sama WITA. Kemudian Surabaya dengan Thailand waktunya sama. Nah ini kan juga unik. Kadang-kadang kita berpikirnya berbeda gitu. Hanya selisih 1 jam Banyuwangi dengan Bali, hanya geser mungkin laut itu aja, nyebrang, itu waktunya selisih 1 jam. Nah, kok bisa berubah begitu? Inilah yang Allah ciptakan supaya kita ini juga banyak berangan-angan tentang bagaimana keagungan yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Nah, kemudian di saat itu orang yang selalu berpikir tentang keagungan Allah itu adalah dikatakan ulil albab, orang yang selalu berangan-angan berpikir. Nah, siapa dikatakan itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan.
Orang yang dikatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang biasa berzikir kepada Allah qiyaman dengan keadaan berdiri, wa qu'udan dan juga dengan keadaan duduk. Baik orang itu berdiri, berjalan kaki atau apapun yang dia lakukan, baik itu berdiri, duduk, dia senantiasa beringat kepada Allah. Bahkan wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka, di atas tempat tidur mereka, dia tetap berpikir tentang keagungan Allah. Maka para jamaah memang agak susah, apalagi kalau kita ini kena pikiran pekerjaan, ingat Allah aja susah. Maka ketika kita ingat Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf, jenengan ini kan saya katakan bukan pengangguran. Jenengan bisa ngaji ini bukan pengangguran. Kenapa? Jenengan saya ini dapat nikmat bisa ngaji, bisa melakukan ini karena memang Allah berikan nikmat itu kepada kita. Jadi kadang-kadang salah orang mengartikan lek isok ngaji itu nganggur. Bukan nganggur, tapi karena dia itu mendapatkan kesempatan dari Allah untuk diajak bertafakur. Itu nikmat, Pak. Karena Allah berikan hidayah itu bukan pada sembarang orang, tapi pada orang-orang yang memang terpilih. Nah, ini bahasanya kalau kita ini selamat, Anda adalah orang-orang terpilih, ini banyak. Karena orang-orang terpilih itu tidak banyak. Nah, kalau kita atur, kita lihat banyak mana, Pak? Jamaah pengajian atau jamaah senam? Ini kalau kita lihat dari situ aja, senam itu sudah orang itu seolah-olah semangatnya luar biasa. Bahkan kayaknya kalau mikir orang ngaji itu gampang sakit, gampang ini. Padahal orang ngaji itu sehat. Orang ngaji itu kalau dicek, saya tidak menemukan orang itu mati dalam keadaan ngaji. Tapi saya baru ngecek, banyak orang itu mati dalam keadaan senam, goes, mungkin jalan atau lari sekarang ini. Subuh-subuh orang sudah lari, dapat satu putaran minum air putih mati. Tapi coba dengan temukan orang ngaji begini nih, duduk ngaji pengajian mati kira-kira. Kan tidak ada, Pak. Maknanya apa? Orang ngaji itu tambah sehat. Nah ini bedanya di situ, Pak. Tidak ada yang sakit. Tapi kalau orang habis goes, habis senam, ada yang mati. Bahkan kapan hari itu instruktur ini yang ini senamnya itu malah mati. Instrukturnya, jadi yang ngajak senam itu malah mati. Nah, kadang kita ini kan maaf berpikir, apakah kita ini bisa mati ya Allah dalam keadaan ngaji? Malah kita tidak bisa berdoa meninggal dalam keadaan ngaji. Itu yang luar biasa. Tapi kira-kira ada tidak orang mau berdoa begitu? Waktu ngaji meninggal kira-kira? Kan tidak nemu juga. Nah maka para jamaah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu merupakan orang-orang pilihan. Bahkan terbaring kita saat sakit, mungkin sakit kita, baik itu mungkin di rumah atau di rumah sakit, itu kalau kita berpikir tentang keagungan Allah, tuntas. Masalahnya adalah ketika orang itu sakit, sambatnya dulu yang keluar, bukan alhamdulillah, tapi sambat. Kalau orang sakit itu bacanya adalah istirja, kembali kepada Allah. Nah kembali kepada Allah itu alhamdulillah, ya Allah Engkau masih bisa memberikan sakit kepada. Karena manusia itu ketika tidak diberi sakit, manusia itu muncul sombong. Kayak Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jangankan sakit, flu saja tidak pernah, pusing saja tidak pernah. Fir'aun itu kuat orangnya, kuat, sehat, pokoknya tidak pernah sakit. Maka karena tidak pernah sakit itulah Fir'aun merasa jadi Tuhan, tidak pernah sakit. Maka manusia itu kalau tidak sakit memang agaknya susah untuk mengingat Allah. Tapi kalau orang itu diberi sakit, nah itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu maknanya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke Mekah, baik haji maupun umroh,
kan pernah kena ini. Obatnya apa? Istighfar. Ada orang itu, ini bukan cerita guyon, memang di tanah haram itu tidak boleh kita sombong. Ada seorang jamaah itu mengatakan, jangan lupa nanti lewatnya sini, dikasih tanda nanti sini supaya tidak tersesat. Apa jawabnya? Gini aja tersesat, itu kelihatan begini. Nah ternyata setelah berangkat ke masjid, nyari namanya hotelnya itu munyer sampai 7 kali tidak menemukan. Baru sampai capek, dia sudah kecapean, nangis waktu itu. Setelah nangis istighfar, loh setelah nangisnya selesai itu di depan matanya sudah, itu hotelnya. Padahal dia sudah mubeng sampai 7 kali tidak ketemu. Nah tapi pada waktu dia sudah menangis kemudian ingat keterangan ustadznya mengatakan jangan lupa istighfar. Kalau Anda itu kesusahan di sini istighfar. Istighfarnya itu akhirnya mengobati dia, ketemulah hotelnya itu. Padahal mesti muter sampai 7 kali, Pak. Nah kebetulan waktu itu tidak bawa HP, HP-nya ditinggal. Nah sekarang kan sudah bawa HP. Itu diantaranya kalau kita mau berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang ini baik berdiri, duduk, tidur, berpikir tentang ciptaan Allah yaitu berupa langit, wal ardi dan juga bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menyampaikan di dalam hal ini penciptaan apapun, mari kita berpikir. Kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah itu luar biasa, berarti maaf, yang menciptakan itu lebih dari itu. Yang diciptakan saja luar biasa, apalagi yang menciptakan. Nah ini kalau kita berpikir tentang keagungan makhluk yang Allah berikan itu, Allah ciptakan itu, maka kita akan berpikir ini luar biasa. Nah, maka ketika manusia itu berpikir tentang langit dan bumi, dan di situ ada mengatakan, ketika manusia mengatakan, ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Engkau tidak ada maksud apa-apa kecuali memang sebagai pemikiran manusia untuk senantiasa mengagungkan Engkau ya Allah. Jadi memang kita ini Pak, Bu, para jamaah, diminta oleh Allah itu jangan sampai lupa. Kalau kita ini tidak berpikir bagaimana kuasanya Allah, maka kita ini akan merasa berpikir kita ini yang berkuasa. Manusia itu yang berkuasa. Padahal kalau kita berpikir makhluk-makhluk Allah begitu, kita akan berpikir bagaimana kebesaran Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat langit bumi begitu, ini belum yang namanya semut. Kita belum melihat binatang-binatang yang lain. Ini hanya masih kalau kita melihat bagaimana Namrud mati dengan seekor nyamuk, yang Namrud itu luar biasa kuat, ternyata kalahnya dengan nyamuk. Nyamuk masuk dan itu sudah Namrud luar biasa kalah. Ini kalau kita berpikir bagaimana Allah itu bisa menghancurkan seseorang, bisa menghancurkan makhluknya juga dengan mudah, sangat mudah. Besok bumi yang begini ini, yang tertata rapi, kalau sudah kiamat, bumi bergoncang, nah itu sudah rusak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya itu merupakan bentuk di mana Allah itu sangat luar biasa menciptakan makhluk dengan seperti itu, karena di dalam ilmu tauhid masih Allah, perkara selain Allah itu adalah makhluk. Jadi makhluk itu perkara selain Allah, baik itu bumi, langit dan seterusnya. Nah kita kadang berpikir begini Pak, bumi itu dikatakan oleh orang-orang adalah benda mati, termasuk langit. Tapi kadang-kadang ada cerita yang ini nyata, yang namanya Mustafa Kamal Atatürk itu waktu mati tidak diterima oleh bumi.
Nah, waktu kita ke Turki itu juga ngecek, kan pada waktu itu Turkinya di Ankara. Nah, waktu kita ke sana kemarin ingin tahu, ini pun perdebatan karena teman-teman mengatakan, kenapa sih kita harus ke Ankara? Toh perjalanannya dari Istanbul ke Ankara itu 4 jam. Hanya lihat makam saja kok 4 jam. Capek kita. Tetapi nilainya itu luar biasa ketika berpikir. Jadi Mustafa Kamal itu setiap pagi itu dikasih minyak. Istilahnya disiram minyak jasadnya itu sehari itu adalah sekitar 1 liter minyak wangi untuk disiramkan ke jasadnya. Supaya apa? Supaya baunya wangi. Meskipun disiram 1 liter setiap hari, baunya busuk tetap tercium. Bau amis tetap tercium. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir waktu itu. Nah, kayak begini, Pak. Dia tidak dimakamkan. Memang ditaruh peti begitu. Tapi ditaruh seperti ini, di luar begini. Kemudian dibangunkan agak tinggi dengan jarak sekitar 30 meter dari ini. Tingginya 30 meter. Dan di atas 30 meter itu dikasih semacam kayak bentuk kuburan atau semacam bentuk prasasti begitu. Dikatakan di situ dia disemayamkan di situ seolah-olah. Dia ditidurkan di situ. Padahal di bawahnya ini 30 meter. Nah, dari sini ini baunya sudah terasa 30 meter tingginya. Karena pada waktu itu kita berpikir ternyata bau juga ya. Amisnya juga tercium. Nah, maka ketika orang itu melupakan Allah, termasuk di antaranya cerita ini bukan ngerasani, Pak. Ini karena memang sebagai bentuk kita berpikir ya. Kenapa di Al-Quran itu juga diceritakan tentang Fir'aun? Karena sebagai ibroh. Karena ibroh ini menjadi gambaran kita, jangan sampai kita seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Maka Allah itu menciptakan makhluk di muka bumi ini. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tapi ada sebuah kemanfaatan yang luar biasa. Nah, kita ini kadang mikir jenengan nyamuk itu kenapa kok Allah ciptakan? Toh nyamuk ini nyokot kita, gigit kita. Nah, kok bisa Allah itu menciptakan yang tidak ada manfaatnya? Kan itu sekarang sudah banyak orang berpikir begitu. Katanya Allah itu Rahman Rahim. Katanya Allah itu zat yang baik. Tapi kenapa menciptakan nyamuk yang tidak ada manfaatnya? Ada penelitian juga mengatakan nyamuk itu bukan menggigit darah kita, menghisap darah kita, tapi mengambil darah yang kotor sehingga ketika diambil maka jadi bersih. Nah, kita kan juga tidak tahu. Sama-sama begitu, maka ketika kita berpikir nyamuk itu kenapa, kita harus berpikirnya terbalik. Kalau orang mengatakan buruk, kita sampaikan Allah menciptakan itu mesti ada kebaikan yang memang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kadang-kadang Pak, kita ya mikir bagaimana Allah itu menciptakan makhluk-makhluk itu porsinya di mana. Maka sebelum kita ingkar, tidak boleh kita ingkar, maka kita harus berpikir banyak tentang makna di balik peristiwa yang memang Allah ciptakan. Nah, kalau itu terjadi, kita ini termasuk orang-orang yang bertafakur. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan, ini surat Al-Ghasyiyah. Wa qala Allah Ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang pertama, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu kalau kita berpikir makhluk Allah yang luar biasa. Pewanas lewat gurun pasir
dia bisa bertahan hidup, itu kalau hewan selain unta tidak ada yang sanggup. Kuda yang begitu kuat lewat di gurun pasir berhari-hari tidak kuat, tapi unta itu kuat. Ini kalau kita berpikir bagaimana unta, itu kayaknya tidak nutut pikiran kita. Ini kalau tidak arsiteknya atau penciptanya tidak luar biasa, tidak mungkin. Dan Allah itu kalau menciptakan apapun ada keunggulannya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang Allah luar biasa, mahakarya yang tidak ada duanya. Dan juga mengatakan Allah, wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ini ditinggikan. Kira-kira kalau kita ini bangun apartemen, hotel yang tinggi, itu kalau cor-corannya kan kuat. Nah, itu kayaknya langit ini cornya di mana, Pak? Ada penyangganya apa? Kadang-kadang kita mikir tuh iya ya, benangnya tidak ada, benang yang gantol aja tidak ada. Tapi langit kayak begitu. Dan kalau langit ini sudah gelap gulita, itu kayak apa? Orang-orang astronot yang naik, meskipun sampai hari ini juga ada bantahan-bantahan orang yang sampai pergi ke langit. Yang bantah ya peneliti juga, sama-sama pada waktu itu. Dulu kalau kita belajar namanya Neil Armstrong, pergi ke bulan. Nah, itu ketika ada yang bantah, tidak ada, bulan ini hampa udara. Ketika ada orang waktu ke atas itu kan benderanya berkibar, Pak. Mestinya kalau jenengan saya ruang hampa, bendera itu berkibar atau ngelembreh. Nah, ini kan waktu itu juga menjadi perdebatan. Wong namanya tidak ada udara kok bendera bisa berkibar, seolah-olah ada angin yang disetrum. Satu. Yang kedua, bayang-bayang manusia itu mestinya tidak ada, karena bulan itu memantulkan cahaya. Kenapa di situ kok ada bayang-bayang orang, ada sudut 4? Ibarat kita lihat nonton sepak bola, itu kan bayang-bayang pemain ini kan ada 4. Berarti lampunya pun ada 4. Ada sokle yang menyinari itu. Maknanya apa? Ada ciptaan-ciptaan manusia itu yang mengatakan ada orang itu pergi ke bulan, ke langit dan sebagainya. Ternyata agak susah. Kita ini naik pesawat di ketinggian yang sangat tinggi itu sudah bergetar. Ini apalagi sampai menembus. Ada yang mengatakan begitu dan sebagainya. Dan ini merupakan bentuk di mana Allah itu tidak ada yang bisa hadir sampai ke langit, bisa rekreasi ke sana agak susah. Dan juga dikatakan wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung ditinggikan. Gunung itu ditinggikan, Pak, sebagai pasak bumi. Bumi ini biar kokoh kuat ada gunung. Nah, ketika gunung ini dipapras, sekarang ini kan dimulai ya, di Gresik itu gunung-gunung itu dipaprasi, di Tulungagung juga dipaprasi. Itu gunungnya dikepras-kepras semua. Nah, ketika pasaknya itu dicabuti karena begitu, itu kira-kira besok tendanya itu tetap bisa berdiri tegak atau loyo. Nah, kalau loyo, bumi ini loyo, wah ini alamat kiamat itu sudah dekat. Bumi akan gonjang-ganjing, itu akan terjadi. Nah, sekarang manusia itu punya alat berat yang begitu bisa menghancurkan, dan itu menjadikan gunung itu tidak settle itu, Pak. Nah, ketika sudah ditancapkan kemudian dicabuti sama manusia itu, ya berarti manusia berpikir manusia itu lebih kuat, padahal tidak. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, ini para jamaah, bedanya sekarang begini. Akhirnya ada perdebatan tentang bumi itu sakjane datar atau bulat. Ini akhirnya jadi rame ini. Ada ustadz yang mengatakan oh bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi itu masih bulat. Nah, kita ini kan kalau berpikir itu agak repot.
Ada yang mengatakan teorinya Peter Columbus ketika berlayar. Ketika berlayar saya nanti muter lagi nyampe lagi. Ada yang mengatakan, iya gimana nggak nyampe, muternya hanya di situ. Coba muter terus, nggak mungkin nyampe. Ada yang begitu. Maka kadang-kadang kemampuan kita ini terbatas. Maknanya apa? Ketika bumi ini dihamparkan, yang saking besarnya, saking luasnya, maka bumi yang bulat itu tidak terasa. Kalau andaikan kita berpikir itu bulat pun, luar biasanya Allah ciptakan. Bumi yang bulat begitu, umpamanya kita tidak jatuh, itu ya berarti kekuatan yang maha dahsyat. Dan disitulah kita menjadi orang-orang yang berpikir Allah luar biasa. Karena sudah begitu, fadzakir innama anta mudzakir. Wahai manusia, fadzakir, berfikirlah. Berfikirlah, berzikirlah tentang Allah, bagaimana beliau ini luar biasa. Innama anta mudzakir, tidak ada lain. Nanti innama itu adalah adat kosor untuk meringkas. Innama anta, hei manusia, sak temene awakmu ini, sesungguhnya kamu ini mudzakir, orang-orang yang selalu berpikir. Memang manusia itu Pak, oleh Allah diciptakan itu diminta untuk berangan-angan. Manusia itu karena punya otak, punya pikiran, gunakan pikiranmu itu. Sehingga di dalam ilmu mantek itu dikatakan al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, kira-kira menurut ulama mantek ini apakah salah kok disamakan hewan? Kita disamakan hewan itu karena ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi ini itu dinamakan dabbah. Dabbah itu hewan yang melata, berjalan. Nah, kita ini karena kaki kita masih nempel di bumi berjalan, itu kita termasuk kategori dabbah. Nah, maka dabbah itu dikatakan sebuah hewan. Ulama mantek mengatakan hewan yang berpikir, memang kenyataannya manusia itu seperti hewan. Bedanya manusia itu punya pikiran. Contoh, Pak. Manusia tahu ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini adiknya, tahu. Sehingga dia tidak mungkin berbuat menganiaya pada keluarganya. Tapi sekarang ini Pak, dilihat dari kalimatnya, hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Kalau pikirannya hilang, al-insanu hayawanun natikun. Kalau natikunnya hilang, jadi tinggal apanya? Tinggal hewannya. Berarti manusia itu tidak pakai pikiran, itu menjadi hewan. Kategorinya begitu. Kok bisa ada anak bunuh orang tua, ada anak bunuh anaknya, ada anak naudzubillah memperkosa anaknya, ada anak memperkosa ibunya, dan seterusnya. Ini kan sudah beda dengan kambing. Kambing itu dimasukkan kandang, entah itu orang tuanya, anaknya atau apapun, dikumpuli. Memang kambing, hewan. Nah, manusia ketika pikirannya hilang, akal sehatnya hilang, sama menjadi hewan. Dia tidak punya pikiran. Dan manusia itu memang oleh Allah anta mudzakir, innama anta mudzakir. Manusia, kamu ini memang fungsinya itu. Kamu punya akal pikiran, itu bedanya dengan yang lain begitu. Maka di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk itu adalah manusia. Sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan serendah-rendahnya karena manusia itu yang punya akal dan pikiran, dia jatuh kepada lembah yang hina. Ini bagian daripada manusia salah di dalam berpikir, salah di dalam melangkah. Dan ini menjadikan manusia turun ke derajat yang lebih rendah daripada yang lain. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal untuk menguatkan kita,
Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Maka apakah manusia itu tidak berjalan di muka bumi? Berjalan di muka bumi tujuannya apa? Fayanzuru, maka lihatlah apa manusia itu berbuat rusaknya luar biasa. Nah, kalau kita ini berjalan Pak, oh ternyata jadi begini. Saya nak diceritani kemarin kan dari Banyuwangi. Banyuwangi itu ketika lingkungannya dibuat begitu, hutan-hutan sudah mulai gundul begitu, ini kan luar biasa, kerusakannya luar biasa. Akibat yang manusia lakukan itu luar biasa. Itu kalau kita melihat Sumatera, Aceh itu kayak begitu, itu memang kerakusan manusia luar biasa. Allah tidak akan menunjukkan kalau tidak manusia itu betul-betul terlewat batas. Sebetulnya luar biasa parahnya ini. Makanya tidak tahu kita ini dari mana kita bisa berpikir itu. Allah ciptakan hutan, Allah ciptakan semuanya ini. Ini sebenarnya untuk keseimbangan alam. Tapi kadang-kadang manusia itu luar biasa rakusnya. Maka di surat Al-Anfal ini Allah jelaskan, Allah tunjukkan bagaimana manusia itu berbuat onar luar biasa. Sehingga disitulah kita ini berpikir begini, kok bisa ya kita ini tidak menciptakan, tapi kita ini tidak mau merawat. Kita ini diciptakan oleh Allah, ditempatkan di bumi yang menurut kita sudah luar biasa, tapi ternyata kita dari golongan kita manusia itu ya merusak. Mestinya kita ini sudah diciptakan begini, dikasih tempat-tempat begini, tinggal merawat, tinggal menjalankan. Kenapa kok malah merusak? Ini karena mereka tidak berpikir. Nah, apakah mereka tidak punya otak? Oh, ada. Apakah mereka tidak mau berpikir ke depannya? Mau. Tapi kalah dengan kerakusan. Jadi ketika pikirannya itu hilang, maka dia akan menjadi hewan. Ini kira-kira Allah tunjukkan kayu-kayu yang begitu gelondongan, sudah potongan, itu maknanya kan luar biasa. Kalau memang itu banjir asli, kan yang tumbang ini kan pohonnya. Nah, ini karena kayu sudah potongan, ini sudah dilihatkan oleh Allah. Nah, ini loh perbuatanmu kayak begini. Nah, maka para jamaah, berpikirnya kita ini bukan karena apa-apa, karena memang Allah meminta kita. Dalam arti meminta itu yang sifatnya kita ini orang yang berpikir. Ayo berpikir yang baik. Kerusakan yang terjadi akibat kita manusia ini luar biasa. Makanya kadang-kadang saya kemarin ketika dari Jepang itu juga mikirnya berbeda. Nah, orang Jepang itu sampai dikatakan begini, ada Islam di Jepang, tapi tidak ada orang Islam di Jepang. Bisa dipahami? Ada Islam di Jepang, tapi tidak ada orang Islam di Jepang. Jepang itu Islam, tapi Jepang itu tidak ada orang Islam. Sampai begitu. Diangan-angan, karena memang Jepang ini menerapkan syariat Islam, menerapkan satu bersihnya, tidak kotor, semua terjaga. Itu karena bahasanya ada Islam. Ada Islam itu, konsep Islam itu di Jepang diterapkan, keamanannya dan sebagainya ada. Tapi orang Islam tidak ada di situ. Nah, bedanya dengan orang Indonesia. Indonesia itu banyak orang Islam, tapi tidak ada Islam. Banyak orang Islam, tapi tidak ada Islam. Maksudnya apa? Konsep Islam yang ada, yang baik ini tidak diterapkan di kita. Nah, ini bedanya, Pak. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang diminta senantiasa berpikir, sehingga dengan berpikir itu kita akan betul-betul melihat keagungan Allah. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu wal ghafurur rahim.